Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel saya Nur Salsabila. Di video ini saya membuat bubur Madura ya. Biasanya bubur seperti ini sering dibuat sama orang Madura ya di bulan Safar. Dan biasanya warnanya merah dan putih. Karena saya kurang suka dengan gula merah, jadi saya pakai gula pasir dan dikasih pewarna hijau. Nah, sebelum lanjut video ini, tolong yang belum subscribe di subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Nah, sekarang mari kita lihat bahan-bahan untuk membuat bubur Madura. Ini 750 gram tepung ketan dan ini 1600 gram gula pasir dan ini 250 gram tepung ketan dicampur dengan 150 gram tepung beras. Itu untuk mengentalkan nanti ya. Dan ini 250 gram tepung beras. Ini 300 gram kelapa parut. Dan ini air mendidih ya. Air yang sudah dimasak sampai mendidih. Nanti dipakai secukupnya ya, sesuai dengan kondisi tepung. Dan ini saya pakai kesumba hijau tua dan pasta pandan dan 1 sendok teh garam. Sekarang membuat bubur hijaunya dulu ya. Cara membuatnya ini tepung ketan sama tepung beras dicampur ya. Kemudian ini masukkan garam, lalu tambahkan kelapa parut ya. Kemudian ini diaduk dulu sebentar ya, bahan kering. Ini saya tambahkan 1 bungkus vanili bubuk ya. Ini diaduk supaya tepung beras, tepung ketan dan kelapa tercampur. Kemudian ini kalau sudah tercampur, lalu ini saya tambahkan kesumba hijau ya. Terus diaduk lagi. Lalu tuang air panas ya. Sedikit-sedikit dulu ya. Ini air panasnya kurang lebih 800 ml ya, tapi sesuai kondisi tepungnya nanti ya. Jangan langsung dituang semua, takut terlalu lembek ya. Ini diaduk-aduk ya. Saya pakai centong kayu karena ini panas sekali. Karena ini yang saya tuang ini air yang masih mendidih. Kemudian diaduk-aduk. Kalau sudah dingin, hasilnya seperti ini ya. Bisa dipulung nanti kecil-kecil. Seperti ini ya. Misalnya terlalu keras, kurang air bisa ditambah ya. Setelah itu ini siapkan nampa ya yang saya taburi dengan tepung ketan ya, supaya nanti ketika dipulung kecil-kecil ini tidak lengket ya satu sama lain. Caranya ini ambil sedikit adonan, kemudian dipulung-pulung seperti ini ya, dipelintir ya. Ini saya pakai tangan ya, tapi sudah bersih tangannya ya. Buat kecil-kecil seperti ini ya, lebih kecil dari kelereng ya. Lakukan semuanya sampai adonan habis. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini saya masak air sebanyak 4 liter ya. Masak sampai air mendidih, kemudian ini dituang gula pasirnya. Lalu diaduk-aduk sampai gula larut seperti ini ya.
diaduk. Kemudian kalau sudah gulanya larut, masukkan ya lintiran tadi ya, tepung ketan. Nah, seperti ini ya. Masak sampai mengapung. Kalau mengapung artinya bubur ini sudah matang. Kemudian tambahkan pasta pandan ya, secukupnya ya. Untuk pewarna, misalnya warnanya kurang cerah, nanti bisa ditambah dengan pewarna hijau tua ya. Lalu ini tuang tepung beras dan tepung ketan tadi yang sudah dilarutkan dengan 500 ml air. Ini diaduk-aduk terus supaya tidak menggumpal ya. Biarkan sampai bubur ini meletup-letup ya, sampai matang ya. Nah, ini buburnya sudah matang. Saya sisihkan dulu ya. Untuk bahan putihnya, ini saya siapkan 2 kg tepung beras putih ya, 5 butir kelapa. Kelapa ini sudah saya buang kulit arinya ya, sudah saya cuci bersih ya. Nanti ini bisa diparut atau digiling ya. Dan kelapa ini nanti saya ambil 2 liter santan kental untuk dibuat kuahnya ya, dan 6 liter untuk dibuat bubur sumsumnya. Ini ada garam 1 sendok makan ya, sesuai selera nanti. Cara membuatnya, larutkan tepung beras putih ya dengan 1,5 liter air, kemudian diaduk-aduk ya sampai tepung betul-betul larut ya. Untuk menambahkan airnya ini bisa sedikit-sedikit dulu ya, baru setelah agak encer ditambahkan lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Adonannya sangat encer sekali. Aduk terus sampai tidak ada endapan di bawah. Kemudian ini masak santan ya, kurang lebih 6 liter ya. Tadi ambil dari yang 5 butir kelapa itu. Ini santannya kekentalan sedang ya. Nanti yang 2 liter untuk santan kuahnya ya. Kemudian kalau santan sudah mendidih, lalu tuang tepung beras tadi yang sudah dilarutkan dengan air sambil diaduk-aduk ya, supaya tidak bergerindil ya. Kemudian tambahkan garam ya. Misalnya kurang garam bisa ditambah ya. Ini sambil terus diaduk ya, supaya tidak bergerindil tepungnya ya. Dimasak terus sampai mendidih ya, sampai bubur meletup-letup. Nah, kalau sudah bubur meletup-letup seperti ini, tandanya sudah matang ya, dan tidak akan berbau tepung lagi. Kalau punya pandan bisa ya dikasih pandan, tidak apa-apa. Kemudian ini disisihkan dulu. Lalu ini siapkan untuk kuahnya. Santan kental ya, 2 liter diambilkan dari yang 5 butir kelapa tadi ya. Kemudian dimasak ini santan sampai mendidih. Lalu menunggu santan mendidih ya, ini tambahkan garam ya secukupnya. Sebelum santan mendidih, ini larutkan 4 sendok makan tepung beras ya dengan 1 gelas air ya, kurang lebih 250 ml ya. Kemudian setelah santan mendidih, tepung beras yang sudah dicairkan tadi tuang di santannya ya, sambil diaduk-aduk ya.
Lalu biarkan santannya ini mendidih ya. Kalau sudah mendidih, matikan api. Cara penyajiannya, ini tuang 2 centong sayur ya, bubur sumsum ya yang warna putih ya. Kemudian tambahkan yang warna hijau. Yang putih ini rasanya agak asin ya, tapi tidak terlalu asin, gurih lah. Sedangkan yang hijau rasanya manis. Kemudian ini tuang santannya ya di atasnya seperti ini ya. Nah, seperti ini bubur Maduranya sudah jadi ya. Biasanya bubur seperti ini dibuat pada bulan Safar ya. Artinya orang-orang Madura sering membuat bubur seperti ini ya, dibuat selamatan ya. Biasanya diantarkan ke orang-orang gitu ya. Pada umumnya dan biasanya ya bubur ini memakai gula merah. Jadi kalau memakai gula merah itu tanpa pewarna lagi. Tapi di sini karena saya kurang suka dengan gula merah, jadi saya pakai gula pasir dan saya kasih warna hijau. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai berjumpa di video-video terbaru dari saya. Selamat mencoba.